Minasan, setelah memilih senjata yang akan digunakan, Suho mulai menjelajahi dungeon tersebut. Tiba-tiba ia dikejutkan oleh boneka patung yang menyerangnya. Ia pun dengan mudah berhasil mengalahkan prajurit patung dan gerombolan monster prajurit yang mulai mengepungnya. Suho lantas bertarung melawan para monster hingga mencapai level 19. Saat itu, Suho berjalan memasuki sebuah ruangan bos yang dihuni oleh kesatria Igris. Hanya dengan sekali serang, Igris dengan mudah mengalahkan Suho, sehingga ia harus memulai dari awal lagi. Ketika api putih pada obor mulai padam, Suho menyadari jika ia gagal lagi, maka akan berbahaya. Namun setelah mencobanya, Suho tetap kalah dan harus memulai dari awal lagi. Ia lalu memutuskan untuk meningkatkan levelnya di tempat itu sebelum bertemu dengan Igris lagi. Suho telah naik kelas menjadi Soul Striker serta memiliki item aksesoris yang didapatkan dari monster dengan level 70. Ia pun kembali untuk melawan kesatria Igris, namun kecepatan dan kekuatan Igris membuat Suho menjadi kewalahan. Dengan title Young Monarch yang dimilikinya sebagai keturunan Shadow Monarch, apakah Suho bisa mengalahkan kesatria hitam Igris, Minasan? Sebelum saya lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Pertarungan Suho melawan kesatria hitam Igris hampir mencapai akhir. Igris tidak mampu menahan pukulan Suho yang mewarisi kekuatan Monarch. Suho tidak memberikan kesempatan Igris untuk menghindar. Ia dengan cepat menerjang dan menyerang Igris secara bertubi-tubi hingga membuat Igris tidak bisa berkutik. Perlahan-lahan, tubuh Igris mulai mengalami retakan. Igris pun mengakui potensi luar biasa dari tuan mudanya yang dilahirkan dari Monarch dan mantan ranker rank S di masa lalu, membuatnya memiliki kekuatan dan bakat yang sangat luar biasa. Suho mampu mengeluarkan kekuatan sebanyak itu tanpa tahu cara menggunakan kekuatannya dengan sempurna. Seorang monark muda yang akan menjadi penerus sang Shadow Monarch. Igris pun sadar jika dirinya telah dikalahkan. Dengan cepat Suho pun memberikan serangan terakhir untuk mengalahkan kesatria hitam Igris. Dan pukulan keras Suho langsung menghancurkan tubuh Igris menjadi serpihan bayangan. Suho lalu berteriak sangat puas karena telah mengalahkan bos di ruangan itu. Setelah mencoba kesempatan terakhirnya, EXP yang didapatkan membuat levelnya semakin meningkat. Ia mulai merayakan kemenangannya karena telah mengalahkan bajingan itu. Tapi tiba-tiba saja sebuah portal muncul di ruangan itu. Suho berpikir jika itu adalah pintu keluar dari dungeon yang dimasukinya. Tanpa pikir panjang, ia lalu berjalan memasuki portal tersebut. Suho lantas tampak bingung karena ia keluar dari portal dan melihat tempat yang mirip tower di distrik Songpa. Ia bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Kita pun diperlihatkan seluruh bangunan yang dipenuhi oleh kobaran api. Suho lalu melihat Cerberus yang menjaga tempat itu. Dengan ekspresi mengerikan, Cerberus siap untuk menghadapi mangsanya. Namun, setelah beberapa saat melihat Suho yang sangat mirip dengan sosok Jinwoo, membuat Cerberus menjadi ketakutan dan mengurungkan niatnya untuk bertarung. Suho kemudian berpikir bahwa Cerberus bukanlah monster, melainkan patung yang tampak mengerikan. Apalagi tempat yang dimasukinya semuanya terbakar. Suho lalu berjalan menuju gerbang lainnya. Karena penasaran, Suho membuka pintu gerbang yang menghubungkan dunia iblis. Setelah keluar dari ujung koridor, Suho akhirnya memasuki dunia iblis di mana tempat itu dipenuhi oleh para demon. Dalam sekejap, para demon berhasil ia kalahkan. Di lantai 10 pun, Suho merasa bosan karena para demon tewas hanya dengan sekali pukul. Hal itu pun berlanjut di lantai 20 sampai dengan lantai 30. Suho dengan mudah mengalahkan para demon. Ketika melawan bos vulkan di lantai 50, Suho menyadari jika para demon semuanya sangatlah lemah. Bahkan, bos monsternya kalah hanya dengan beberapa kali pukulan, sehingga pertarungan mereka terasa tidak seru. Suho mengira jika hal itu disebabkan
karena ia terlalu banyak naik level saat mengalahkan kesatria hitam Igris. Suho pun terus melesat menaiki lantai selanjutnya. Tapi seperti sebelumnya, ia mengalahkan bos Metus hanya dengan beberapa kali pukulan saja. Map di Dungeon Iblis memanglah sangat luas, namun kalau ia rajin maka ia bisa menyelesaikannya dalam 1 jam. Dengan kecepatan mengerikan, Suho melesat dan sejauh ini telah mengalahkan lantai 87. Ia pun sekarang mencapai lantai 100. Ketika memasuki lantai 100, Suho terkejut melihat sosok iblis perempuan yang telah menunggunya bersama dengan 2 pengawalnya. Tanpa pikir panjang, Suho mulai menyerang mereka. Namun Esil meminta agar Suho tidak menyerang mereka. Ia lalu menceritakan jika dulunya Sang Agung Monarch memiliki banyak masalah saat mendaki ke tempat ini. Tapi siapa sangka Monarch muda bisa mendaki sejauh ini dengan mudahnya tanpa bantuan siapapun. Sedangkan Suho bahkan kewalahan untuk sampai sejauh ini pada waktu itu. Suho mulai bingung dengan perkataan dari Esil, seakan-akan ia pernah datang sebelumnya. Rupanya Esil sempat berpikir jika Suho adalah Jinwoo karena mereka begitu mirip. Esil lalu memperkenalkan dirinya bahwa ia adalah putri Demon Rank 1 dari klan Radiru. Esil mengucapkan selamat kepada Suho karena telah mencapai tahap terakhir di Dungeon Istana Iblis. Suho pun merasa titik akhir di dungeon itu terlihat sangat tidak menarik. Sambil tersenyum, Esil menjelaskan bahwa semuanya berakhir di sini. Namun sebenarnya dulu ada tahap yang dinamakan Demon King. Tapi itu sudah dihapus saat klan mereka menjadi rank 1 di dunia iblis. Esil mewakili klannya mengucapkan selamat atas kedatangan Monarch muda dan menawarkan sebuah perjamuan karena kepala klan mereka sudah mempersiapkan sambutan yang sangat meriah. Suho pun bertanya, mengapa ada sebuah portal padahal ia sudah berada di akhir dungeon? Esil menyebut jika itu adalah sebuah gate yang menuju ke dimensi lain, bukan Demon Castle. Suho akhirnya mengetahui jika yang ia masuki sebelumnya adalah sebuah gate pintu bercahaya. Esil lalu menanyakan apakah Suho sudah mau pergi? Padahal mereka sudah mempersiapkan jamuan untuk Monarch muda. Sambil tersenyum, Suho berkata bahwa ia tidak tahu apa yang dimakan oleh Demon. Tapi ia belum cukup umur untuk minum alkohol, sehingga ia berjanji akan melakukan perjamuan beberapa tahun mendatang. Mendengar itu, Esil pun tidak bisa menolak. Namun ekspresinya berubah menjadi kesal karena dahulu Jinwoo juga pernah bilang bahwa dia akan kembali lagi. Tapi dia tidak pernah kembali. Sebuah kenangan di mana kala itu Jinwoo yang telah mengalahkan Raja Iblis Baran berjanji akan datang menemui Esil jika urusannya sudah selesai. Pada kenyataannya, sudah 60 tahun sejak Demon Castle ditinggalkan. Namun mereka hanya memanggil Esil untuk membuat patung-patung, sehingga ia tidak bisa mengirim Monarch muda seperti itu. Sebelum pergi, Suho mengatakan jika ia mengingat Esil sebagai putri dari Raja Klan Radiru. Sambil tersenyum, Suho pun memberikan salam perpisahan. Melihat itu, Esil lalu tersipu malu dan mengucapkan sampai jumpa lagi. Suho yang berpikir jika gate itu adalah jalan keluar dari dungeon langsung memasukinya. Ketika keluar dari gate tersebut, Suho merasa jika itu mungkin sebuah jebakan dan perjalanannya belum berakhir. Dan Suho pun kini berada di tempat ratusan monster semut yang memenuhi ruangan tersebut. Suho menjadi sedikit geli melihat monster serangga. Kita pun diperlihatkan bagaimana Suho mengalahkan beberapa monster semut, namun karena jumlah yang banyak, monster semut yang tersisa terus mengejar Suho. Karena tidak punya pilihan lain, Suho pun terus bertarung melawan monster semut yang berdatangan seperti tidak ada habisnya. Tapi berkat hal itu, level Suho semakin meningkat. Ia sekarang sudah mencapai level 94. Suho merasa sudah terbiasa melawan para monster semut. Ia pun menuju tempat ruangan bos. Setelah masuk, Suho memperhatikan jika ruangan itu lumayan luas. Mungkin pemilik ruangan itu mempunyai ukuran tubuh yang besar. Beru lalu berjalan menghampiri Monarch muda
Melihat sosok tersebut, Suho berpikir, apakah hanya dia yang berada di dalam ruangan tersebut? Suho merasa heran karena Beru terlihat sedang menangis. Sambil menangis melihat tuan mudanya, Beru mulai menyerang Suho. Mereka pun memulai pertarungan. Dengan mudah, Suho berhasil menghindari serangan Beru dan juga mampu membalas serangannya. Ketika Beru berusaha serius untuk menyerang, tiba-tiba serangan cakarnya berhenti. Melihat hal itu, Suho segera memukul kepala Beru lalu meninju perutnya. Beru yang menahan rasa sakit menggunakan sihirnya untuk menyembuhkan dirinya. Tapi Beru terus menangis dan melesat untuk melanjutkan pertarungan mereka. Karena loyalitas Beru yang kuat, ia pun tidak mampu untuk melukai Suho. Melihat itu, Suho yang tidak mengingat bahwa mereka pernah bermain bersama tanpa ragu menyerang Beru. Hal itu membuat Beru merasa kesal. Beru yang frustasi lalu berteriak dan dengan sengaja menjatuhkan dirinya agar ia tidak menderita melawan Manar kesayangannya. Melihat tingkah konyol Beru, membuat Suho bersyukur dan merasa jika ini adalah keberuntungan sekali dalam setahun miliknya yang telah terpakai. Kekalahan konyol Beru memberikan banyak EXP yang membuat levelnya semakin meningkat. Aduh, kocak sekali ya Beru. Suho berpikir jika semut bersayap memang mengerikan, namun sangatlah aneh karena Beru tidak menyerang dengan baik dan terus-menerus seperti menahan diri, serta membiarkan celahnya terbuka. Berkat itu, Suho mampu untuk mengalahkannya. Suho kini merasa sangat lelah, namun Gate kembali muncul di belakangnya. Saat ini, Suho sudah berada di level 99. Ia lalu berjalan memasuki gate tersebut sambil mengira jika levelnya mungkin tidak akan naik lagi. Mungkin ia akan pulang. Namun Suho terkejut karena sekarang ia berada di dunia yang diisi oleh monster raksasa dan para naga. Merasa kesal dengan monster yang tidak ada habisnya, Suho lalu melesat maju untuk menghadapi para monster raksasa. Dengan cepat, ia berhasil mengalahkan beberapa monster raksasa dan para naga. Namun levelnya masih tetap berada di angka 99. Sebuah serangan Trisula dari naga air hampir mengenai Suho. Namun Suho melompat dan menghajar monster naga air. Dari arah belakang, monster raksasa bersiap untuk menebas Suho. Namun dengan kekuatan yang dimilikinya, Suho berhasil mematahkan pedang monster raksasa dan menghajar wajah monster raksasa hingga membuatnya pingsan. Kemudian, dua High Orc yang menunggangi Ice Bear berusaha menerkam Suho. Dengan cepat, Suho melompat lalu menghancurkan senjata mereka sambil menghajar para High Orc. Suho bahkan memukul wajah Ice Bear yang hendak menerkamnya. Para gerombolan High Orc yang menunggangi Ice Bear terus mengejar Suho. Para Warrior Orc berusaha menyerang Suho, namun Suho berhasil menghindari serangan itu. Tidak sampai di situ, dari atas langit, High Orc yang menunggangi seekor naga berusaha menyerangnya. Beruntung, Suho masih bisa menghindar dari gigitan sang naga. Kali ini, Suho merasa terdesak dengan melihat langit yang dipenuhi oleh naga yang ditunggangi oleh monster High Orc. Dari atas langit, High Orc yang menunggangi naga lalu terbang untuk menyerang Suho. Melihat itu, Suho berpikir jika mereka ingin bertarung di udara. Suho kemudian menghajar wajah High Orc hingga terjatuh. Suho pun segera menaiki naga dan melesat ke atas langit sambil menyerang para monster High Orc. Tiba-tiba, ia terkejut melihat para monster Titan berukuran raksasa yang muncul dari atas langit. Pemimpin monster Titan merasa senang karena sudah 30 tahun sejak ia bergabung dengan pasukan dari Land of Repose. Karena hanya para bos yang diperbolehkan untuk ikut serta dalam permainan ini. Jika ia diizinkan untuk ikut serta dalam wujud seperti itu, artinya ia sudah dianggap hebat oleh sang master. Meskipun Suho adalah tuan muda, kira-kira apakah ia bisa menahan kekuatan penuhnya? Mendengar itu, membuat Suho merasa bingung dengan maksud dari ucapan monster Titan. Tapi dengan kecepatan yang mengerikan, Suho menghancurkan para monster Titan. Dari atas langit, Tas menggunakan sihir gravitasinya
sehingga membuat Suho merasakan sebuah dorongan yang sangat kuat. Suho menyadari sihir yang kuat itu berasal dari sosok penyihir yang memakai jaket biru. Jika diingat kembali, kesatria hitam dan semut hitam, mereka semua memiliki seperti bayangan hitam yang bergelombang di sekitar tubuh mereka. Mungkin itu artinya musuh dengan bentuk seperti itu adalah bos dari setiap dungeon yang dilaluinya. Sihir tas membuat tubuh Suho tidak bisa bergerak karena tekanan gravitasi yang sangat kuat minasan. Dari bawah tumpukan tanah, Suho bertekad untuk mengalahkan penyihir tas. Suho mulai merasa panik melihat 3 naga raksasa yang terbang di sekitar penyihir hitam dan bersiap untuk mengeluarkan semburan nafas api. Suho tidak menyangka jika ada 3 shadow monster naga yang bersiap menyerangnya. Dan semburan nafas api dari ketiga naga kehancuran menghasilkan ledakan api yang sangat dahsyat. Dari balik kobaran api, Suho dengan kecepatan kilat melesat menyerang 3 shadow naga sekaligus. Suho kemudian memusatkan kekuatannya ke dalam senjatanya dan menghajar 3 shadow naga. Setelah mengalahkan shadow naga, Suho kembali menyerang para high orc dengan menunggangi seekor naga. Ia lalu berencana untuk mengalahkan monster yang paling merepotkan yang tak lain adalah penyihir kegelapan Tusk. Dengan menggunakan orbnya, Tusk mengeluarkan sihir bola api yang sangat besar. Serangan sihir bola api Tusk bahkan mampu menghancurkan sebuah gunung. Melihat kerusakan yang ditimbulkan, membuat Suho tampak sangat terkejut. Tusk pun tampak puas karena ledakannya jauh lebih keren sejak ia mendapatkan tongkat itu. Nah, minasan, apakah monark muda Suho berhasil mengalahkan penyihir terkuat Tusk? Penasaran kan? Tonton terus video selanjutnya ya. Dah.